Selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, 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 ya rana ya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, selama hidupku kau sembah Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau telah menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus.
Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Shalom CCM, Bu Lasma, Shalom Ibu Titik, Sulistiani, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo, Bu Devina, Benny, Yohan, Jolin, good morning. Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Selamat pagi semua yang sudah bergabung, walaupun tidak menuliskan namanya. Yuk kita baca Amsal 29 ayat 4, kemudian 11 dan 20. Ayat 4 sampai 11. Amsal 29 ayat 4 sampai 11, kemudian 20. Amsal 29 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak merendahkan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kita lanjut Amsal 29 ayat 20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Amin. Amin, amin, amin. Pak Biantoro Kurniawan, selamat pagi. Kita harus mengendalikan diri, dan pengendalian diri itu harus secara bijaksana ya. Amin. Banyak orang hari-hari ini gak bisa mengendalikan dirinya ya. Seperti anak kecil yang terantum. Artinya kalau anak kecil itu misalnya diajak ke toko mainan, terus dia meminta mainan yang ayah ibunya tidak menyetujui, maka ia akan mencak-mencak, nangis, teriak-teriak, bahkan gulung-gulung ya. Itu namanya anak kecil yang terantum. Apakah orang besar bisa menjadi seperti itu, Pak Gem? Bisa juga ya. Selamat pagi Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, selamat pagi. Bisa juga ya. Karena tidak pernah dewasa ya. Ada loh orang dewasa yang nggak pernah dewasa ya, secara karakter, secara rohani dan sebagainya. Nah, pada zaman Perang Saudara Amerika tahun 1863 ya, Jenderal
Robert E. Lee memimpin pasukan yang babak belur kembali ke wilayah selatan. Jadi ada perang saudara ya di Amerika ya. Mereka kalah telak di Gettysburg. Nah, mereka akan pulang kembali ke wilayahnya. Namun hujan deras membuat sungai Potomac meluap sehingga menghalangi perjalanan mereka. Presiden Abraham Lincoln mendesak Jenderal George Meade agar menyerang. Namun pasukan Meade sama lelahnya dengan pasukan Lee, sehingga ia memutuskan untuk mengistirahatkan pasukannya. Jadi nggak diserang ya. Ketika pasukan Lee itu kecapean, maka sebetulnya itu saat yang tepat untuk menyerang ya. Shalom Pak Saiman, Bu Saiman ya, Bu Elias, Pak Elias, shalom. Tetapi karena sama-sama kelelahan, jadi mereka sama-sama beristirahat. Kemudian Presiden Lincoln mengambil pena dan menulis surat. Dan di dalamnya ia mengaku sangat terganggu dengan keengganan Jenderal Meade untuk mengejar Lee. Namun pada amplop surat itu sang presiden menuliskan kata-kata berikutnya. Kepada Jenderal Meade tidak pernah dikirim ataupun ditandatangani. Jadi ceritanya itu nggak pernah ditandatangani gitu ya. Maksudnya itu surat itu nggak pernah dikirim gitu loh ya. Hanya ditulis tapi ditaruh di meja saja. Maksudnya apa? Ia melampiaskan mangkel atau kemarahannya itu pada tulisannya. Jadi ditulis saja. Tapi nggak pernah dikirim, nggak pernah dibicarakan. Nah, siapa pernah begitu di sini ya? Munek-munek mangkel tapi nggak usah diomong no gitu ya. Caranya bina. Selamat pagi Pak Robert, Hersya, selamat pagi. Ada ndak yang gitu? Kalau mangkel nulis gitu ya. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry ya. Jadi kalau Anda mau marah tapi pengendalian dirimu ada. Jadi nggak marah tapi marah di kertas ya. Mungkin melampiaskan kemarahannya itu dengan tulisan ya. Saya pernah seperti itu ya, sering seperti itu. Kalau misalnya menulis surat gitu ya mengenai unek-uneknya, mengenai masalah-masalah saya gitu dengan dia gitu ya, tapi tidak pernah tak kirim, akhirnya tak robek-robek. Itu sudah puas saudara ya. Itu sudah lega gitu ya. Terus tidak pernah saya bicarakan lagi karena sudah hilang. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Nah, siapa yang seperti itu? Atau justru tantrum ya. Teriak-teriak, gedor-gedor pintu, banting-banting meja. Pokoknya bikin heboh lah gitu. Siapa yang sering gitu, ayo. Kalau saudara marah tapi tidak bisa melampiaskan, ya saudara cari lapangan di sekitar rumah saudara terus teriak di sana sepuas-puasnya sehingga amarah saudara menjadi reda. Saya pernah baca buku seorang hamba Tuhan ya. Sering seorang hamba Tuhan ini pergi ke pantai, kemudian teriak sekeras-kerasnya berulang kali gitu ya, untuk melampiaskan kekesalan, untuk melampiaskan emosinya, untuk melampiaskan kemarahannya. Jadi dia berteriak sekeras-kerasnya berulang kali gitu. Akhirnya dia bebas. Asik juga saya pikir ya. Oh iya juga ya, kalau nggak ada orang sudah di rumah sendirian gitu teriak sebesar-besar, hati-hati tetangga datang. Dikira kamu gila. Nah, jadi Presiden Lincoln ini seorang pemimpin besar yang telah memahami pentingnya mengendalikan emosi. Jadi kemarahan apapun pembenarannya adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Jadi kemarahan itu sangat berbahaya ya.
Ya. Orang bisa jadi takut, orang bisa jadi memandang rendah, orang bisa jadi tidak mau bergaul. Bahkan andai kata Lincoln itu marah, maka ia pun tidak akan menang ya. Jadi kita baca ayat 29, pasal 29 ayat 20 ya. Amsal 29 ayat 20 kita baca. Amsal 29 ayat 20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Nah itu ya, dianggap orang bebal ya. Jadi hendaklah kita cepat mendengar tapi lambat berbicara ya. Juga tidak gampang-gampang untuk marah gitu ya. Boleh marah enggak? Boleh. Boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Kadang-kadang kalau ada sesuatu hal yang tidak benar, mungkin marah ya, tetapi tidak boleh marah-marah. Artinya Bisa selalu marah. Bisa marah tapi tidak boleh marah. Nah itu angel itu. Angel. Jadi di sini pemahaman bahwa orang bodoh marah secara terang-terangan, tetapi orang bijaksana bersabar dan menahan kemarahan. Shalom Bu Rima dan Pak Anton. Kita harus kontrol diri kita ya, jangan out of control. Ya memang penguasaan diri itu buah roh ya. Ya. Kalau kita mau punya buah roh ya, di Galatia 5 itu, tentu prosesnya tidak mudah ya, menahan diri. Perlu Roh Kudus, perlu kita itu dipenuhi Roh Kudus. Caranya gimana? Ya tiap hari berdoa, memuji, menyembah, dan baca firman. Otomatis nanti Roh Kudus berdiam senantiasa dalam hati kita, bahkan mengurapi kita agar kita mau dikontrol Roh Kudus dan kita menjaga diri kita supaya nggak jatuh gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang betul-betul akan membuat marah kita ya. Tetapi bagaimana Anda bisa meredam kemarahan itu ya? Ya dengan berbahasa lidah ya. Jadi nanti burung marah kalau yang bisa bahasa lidah. Kalau yang tidak ya itu tadi menulis surat. Mungkin memaki-maki di surat itu ya. Tapi tidak usah dikirim gitu ya. Tidak usah dikirimkan. Seringkali kalau saya galau atau ada orang yang mau saya tegur, saya ketik di WA. Tapi setelah saya baca ulang, saya tidak jadi kirim. Ya. Karena itu nanti akan berdampak besar, sehingga lebih baik berhadapan muka dan bicara secara lisan ya. Kadang-kadang kita ambil itu kanvas, ambil cat, terus melukis itu di situ dengan melampiaskan amarah dengan coret-coretan, mungkin lukisan-lukisan abstrak itu hasil dari kemarahan dan pelukisnya ya kan, catnya dilempar-lempar di sealunya teret-teret gitu ya. Iya. Emosi jiwa. Ya. Selamat pagi. Nanti hasil lukisannya kadang-kadang bisa bagus itu. Selamat pagi Pak Musa, Bu Eliana. Selamat pagi. Jadi memang tidak gampang ya untuk mengendalikan kemarahan, itu belajar ya. Mungkin di awal-awal itu masih kelolosan, tapi lama-lama pasti bisa. Jadi kemarahan ini akan membawa dampak jelek ya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, mungkin yang terbaik itu terjadi ya. Jadi karena tindakan Lincoln yang batal mengirimkan surat itu kepada jenderalnya, itu menurunkan jenderalnya tetap percaya padanya dan tidak turun semangatnya ya, sekaligus membantunya meraih kemenangan dan membawa pemulihan bagi bangsanya. Luar biasa kan? Karena tidak jadi berperang ketika kelelahan, maka ia menang dan bangsa Amerika dipulihkan kembali. Nah, kita belajar ya dari tindakan-tindakan pengendalian diri yang bijaksana seperti yang Abraham Lincoln lakukan ya. Coba
Saudara ingat-ingat contohnya ketika saudara mau marah tapi saudara bisa mengendalikan diri. Seperti apa ya? Apa yang saudara lakukan ya? Apakah saudara kalau marah terus masuk kamar terus ngomel-ngomel sendiri di kamar gitu ya? Marahi orangnya tapi orangnya nggak ada gitu loh ya. Halo Bu Tiar. Ya, kita kan di dalam keluarga kan hidup ya, itu berpasangan ini ya. Kalau pasangan kita marah-marah ingin melampiaskan kemarahannya ya, yang satunya bisa mengerem ya, kita sebagai handrem yang pakem ya. Jangan marah ya, kita bisa meredam kemarahannya ya, jangan kita harus tambah kompor. Oh iya, ayo sikat saja marah. Jadi ya, bila kemarahan itu gitu ya. Seperti di dalam Alkitab ada ya seorang istri yang meredam kemarahan daripada suaminya, Nabal ya, Nabal yang si bebal itu ya. Abigail ketika tahu bahwa pasukan Daud akan menyerang karena perbuatan Nabal, maka ia meredam kemarahan Daud dengan mengirimkan roti kismis ya, makanan-makanan yang diperlukan oleh prajuritnya sehingga tidak terjadi peperangan, saudaraku ya. Jadi kita sebagai wanita kadang-kadang melihat suami ini geram ya, mungkin geram terhadap seseorang, teman atau apa saja yang membuat geram gitu, tetangga dan sebagainya. Saya selalu ngomongin sudahlah, kita tidak usah seperti itu ya. Tetapi ada orang, oh ya ayo kita datangi aja gitu ya, gini-gini gitu. Hasilnya nanti apa? Malah tambah hancur ya. Persahabatan hancur, pertetanggaan hancur. Ya itu tadi tidak bakal menang itu di dalam peperangan ya. Yang terakhir yaitu dibawa dalam doa saja ya. Dalam keadaan marah jangan mengambil suatu keputusan yang besar. Ya, seperti tadi perang dilanjutkan, padahal prajuritnya kecapean semua ya, tidak bakal menang gitu ya, malah tambah berantakan. Jadi hidup ini memang perlu penguasaan diri ya, penguasaan diri untuk tidak semua dimakan ya. Semalam kami makan malam Valentine dinner ya, dengan 3 pasangan, terus ada lagi 4 ya, 4 pasangan pemenang door prize dari Valentine, acara Valentine 14 Februari di gereja. Ada 4 pasang yang menang dapat makan malam dinner buffet dinner ya. Jadi makanan Jepang, makanan Indonesia, makanan internasional, jajan pasar dan sebagainya ya. Nah itu kalau kita tidak menguasai diri, semua dimakan, mungkin bisa sakit ya. Sakit perut. Sebab ada rujak ya, rujak petis ada loh. Saya tanya apa ini Mbak? Rujak petis, ya ampun, malam-malam rujak petis, tahu campur, botokan, oseng-oseng pare, yaitu masakan Indonesia sehari-hari ya. Terus belum makanan Jepangnya, belum es-esnya, semuanya berlimpah ruah. Nah, kalau kita tidak punya penguasaan diri, kita bisa mabuk makanan, kita bisa nggak pulang di situ ya. Karena memang dipersilahkan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Walaupun sudah membayar, tapi boleh ngambil lagi sampai jam 10 ya. Dan juga tidak terlalu rame gitu ya. Jadi ya menikmati makanannya masih banyak gitu ya. Ya belum lagi kue-kue manis gitu ya. Waduh, itu menggoda. Ya kalau saya tidak menguasai diri, itu makanan manis iso tak habisin semua ya. Tetapi karena ya bisa siaran. Karena ya enggak, ya ingatlah secukupnya saja ya. Ada penguasaan diri dalam hal makan-makan gitu ya. Maka dari itu ayo, penguasaan diri ini kan buah roh yang ditaruh di belakang. Tapi sebetulnya itu paling harus dilakukan ya. Kalau mau ditaruh yang pertama mungkin susah kalau orang tidak punya kasih ya toh, untuk menguasai diri ya. Ya
perang terus gitu. Kalau orang tidak punya kasih tapi disuruh menguasai diri, susah. Kasih apalagi tidak sabar, kan ditulis kasih, sabar, murah hati dan sebagainya. Kalau tidak punya itu semua, bagaimana caranya bisa menguasai diri? Tidak bisa ya, terantum terus ya saudara ya, wih gitu ya. Atau selalu melampiaskan marah dengan membanting-banting dan sebagainya ya. Nah, kontrol ya, mengontrol ya. Penguasaan diri itu ada kontrol. Berpikir lebih gitu ya, berpikir lebih panjang gitu ya. Ayo, kita harus latihan memang ya, latihan. Kalau setiap hari ada permasalahan, maka kita harus melatih diri untuk bisa menguasai masalah itu. Bukan kita yang dikuasai masalah. Amin. Shalom, Bu Syali, Pak Alim. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa penting untuk meluapkan emosi Anda dengan hati-hati? Emosi itu memang harus diluapkan ya. Karena tidak bisa sesek nanti nafas ya. Emosi itu memang harus diluapkan. Tapi diluapkannya secara hati-hati. Nah, tadi apa tadi? Bisa dengan menulis, bisa dengan melukis, bisa dengan teriak-teriak di pantai, apalagi. Ya, terserah, tapi tidak melukai orang gitu loh. Maksudnya sendirian, dilakukan sendirian, orang nggak tahu bahwa Anda ini sedang marah ya. Atau bikin patung musuh saudara terus mantemi ini. Nah itu kan lama, setelah marahnya mereda ya, bikin patungnya aja susah. Jadi bagaimana Anda akan menerapkan hal ini saat Anda marah nanti ya? Mungkin hari ini nanti ada testing, saudara bisa marah-marah. Ya. Jadi praktek ya. Tapi kalau kita dibekali untuk tidak marah, jadi kita bisa menahan diri ya. Dan setelah siarannya nanti ada acara yang bikin marah. Ada praktek, ada orang-orang yang mendatangi saudara untuk memancing kemarahan kita. Tapi kita karena sudah ini mengikuti siaran ini, kita sudah baca firman, sehingga amarah itu bisa diredam. Ya puji Tuhan, kalau Anda melakukan baca firman tiap hari, apalagi Amsal ya, tiap tanggalnya saudara baca gitu ya, maka itu akan meredam atau akan menuntun saudara dalam hal menguasai diri ya. Karena satu hari Minggu habis keluar dari gereja, nah ini saya mau jalan, mobil saya ada mobil yang moro-moro nyelonong gitu loh. Nah itu kalau saya jadi jalan dari mobil saya pasti terjadi tabrakan ya. Nah, tapi saya bisa menahan diri. Masuk habis dari gereja, habis dengar firman Tuhan, kita mau marah-marah. Saya sudah mau turun, saya mau marah ya orang itu, tapi saya bisa menahan diri. Ya enggak bisa. Masuk dari gereja, sama-sama dari gereja terus kita marah-marahan, waduh, ya malu-maluin ya. Ya karena banyak orang itu kalau parkir di gereja-gereja besar ya, di situ kan masalah ya, harus menunggu lama untuk keluar ya, masuknya lama, keluar juga lama karena harus antri ya. Sebetulnya itu testing yang bagus itu untuk menilai dirimu ini sudah sabar atau enggak ya. Sabar nunggu mobil-mobil antri untuk keluar ya, memang enggak bisa terburu-buru ya. Kita kalau datangnya duluan pasti pulangnya terakhir ya, karena diganjel mobil lain. Kadang-kadang itu sampai gerejanya dikunci. Karena apa? Orang-orang ini belum doa penutup udah pulang ya, jadi ganggu kan. Dan terus maksudnya itu mereka mau duluan keluar gitu loh ya. Kan ini nggak cocok ya dengan kita itu mau datang beribadah, bertemu Tuhan, tapi tingkah laku kita masih nggak menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ya hanya karena mungkin nggak mau nunggu 5-10 menit untuk keluar dari parkir ya, memang mungkin sampai setengah jam juga bisa ya, karena
Kadang-kadang ada mobil yang tidak tahu diri, artinya apa? Ngomong-ngomong sama temennya tidak pulang-pulang. Padahal mobilnya itu menghalangi mobil lain gitu loh ya. Jadi ya memang kita harus menerapkan disiplin nanti kalau mau bicara-bicara dengan teman ya harus di tempat lain gitu ya. Oke, pagi hari ini saya percaya pelatihan-pelatihan untuk penguasaan diri ini kita mau kerjakan. Amin ya. Selamat pagi, Olive. Ayo kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa ya dengan kita baca firman, berdoa, kita bisa menahan amarah daripada kita yang meluap-luap ini untuk tidak dilampiaskan dengan sesuatu yang enggak baik. Kita mau ada penguasaan diri untuk kita bisa menahan amarah kita atau melampiaskan amarah kita dengan hal-hal yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-bimbingan-Mu dan firman-Mu, sehingga kita lebih cepat mendengar daripada kita lebih cepat marah. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Atas pimpinan-bimbingan-Mu, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Bapak, kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan Engkau memperingati kami supaya kami dapat mengendalikan diri apapun masalah yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin sakit, mungkin kekurangan ekonomi, mungkin ada banyak masalah yang menyebabkan kami tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Tuhan tolong kami, yang sakit sembuhkanlah mereka, yang kekurangan Engkau memberkati kehidupan mereka, yang ada masalah Engkau buka jalan untuk penyelesaiannya. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Tetap semangat, tetap luar biasa anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya, amin.